Assalamualaikum, nama saya Angel. Saya dari SDN Takal 5. Hari ini saya akan menceritakan tentang babat tanah Surabaya. Cerita ini tidak luput dari nama Joko Truno, Joko Jumput, dan Joko Dolo. Berikut ini ceritanya. Dengarkan ya teman-teman. Konon pada zaman dahulu, Cokroningrat, Bupati Sampang Madura, mengutus Gajah Seta dan Gajah Menggala untuk ke Surabaya. Diikuti dengan Pangeran Situbondo dan pengawalnya. Maksud dari utusan ini adalah untuk menyampaikan surat lamarannya untuk Putri Purbawati. Karena mereka masih ada pertalian keluarga, maka surat itu diterima dengan senang hati. Namun bagaimana dengan Putri Purbawati? Putri Purbawati berkata, "Baiklah ayahanda, akan aku terima, tapi dengan 3 syarat yang aku ajukan." Apakah kalian tahu 3 syarat yang diajukan oleh Putri Purbawati? 3 syaratnya yaitu: pertama, Pangeran Situbondo harus dapat membuka hutan Surabaya dan membuat perdesaan di sana. Kedua, Pangeran Situbondo harus membawa seekor harimau dan anaknya. Ketiga, Pangeran Situbondo tidak boleh membawa senjata pusakanya. Begitu berat permintaan Putri Purbawati, namun tetap diterima dengan senang hati oleh Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo berkata, "Baiklah Putri, aku pasti bisa memenuhi 3 syaratmu itu." Akhirnya Pangeran Situbondo pergi untuk menebang hutan bersama pengawalnya. Dari setiap kejadian, Pangeran Situbondo memberi nama-nama tempat itu sebagai peringatan, seperti Embong Malang, Kedung Doro, Kedung Anyar, dan lain sebagainya. Nama-nama kelurahan itu masih ada loh teman-teman sampai sekarang. Jadi jika kalian ingin ke sana, ajak aku ya. Dikisahkan Pangeran Situbondo telah sampai di Kadipaten Kediri. Ada seorang pemuda bernama Joko Truno yang juga hendak meminang Putri Purbawati. Putri Purbawati berkata, "Baiklah, jika kau menginginkan aku, temuilah Pangeran Situbondo akan mendapatkan izin darinya." Akhirnya Joko Truno menemui Pangeran Situbondo. Dan saat pertemuannya Joko Truno dengan Pangeran Situbondo, terjadilah selisih pendapat yang menyebabkan pertengkaran di daerah alun-alun Cantong. Namun Joko Truno kalah. Tapi dia berbuat licik. Dia menghasut Joko Jumput dengan mengiming-iminginya sebuah hadiah. Akhirnya Joko Jumput mau, dan dia pulang untuk mengambil senjata peninggalan ayahnya, yaitu sebuah pecut. Pecut itu diberi nama Gembolo Geni. Akhirnya pertengkaran antara Pangeran Situbondo dengan Joko Jumput pun dimulai. Beberapa saat kemudian Pangeran Situbondo kalah karena dia tidak bersenjata. Akhirnya dia melarikan diri ke arah timur yang sampai sekarang diberi nama Situbondo seperti namanya. Mengetahui jika Pangeran Situbondo kalah, Joko Truno langsung bergegas untuk menemui Adipati Jayabrono, dan dia mengaku jika dia telah mengalahkan Pangeran Situbondo. Namun tiba-tiba Joko Jumput muncul entah dari mana, dan dia berkata, "Manusia itu telah berbohong. Akulah yang mengalahkan Pangeran Situbondo." Adipati pun bingung. Untuk membenarkan kedua laporan tersebut, Adipati membuat sebuah ujian, dan di dalam ujian tersebut Joko Truno kalah. Dan akhirnya Adipati berkata, "Hei Joko Truno, sungguh bejat kelakuanmu. Kau seperti patung yang hanya delep-delep tetapi mengakui pekerjaan orang lain." Akhirnya Adipati mengutuk Joko Truno menjadi patung. Karena pada zaman dahulu sabda Adipati dikenal sebagai sabda Tuhan. Maka dari itu tubuh Joko Truno langsung membatu seperti patung. Yang sampai sekarang patung itu dijuluki dengan patung Joko Dolo. Akhirnya Joko Jumputlah yang mempersunting Putri Purbawati dan hidup bahagia bersama. Setelah Adipati wafat, Joko Jumputlah yang menggantikan sebagai Adipati Surabaya. Amanat dari cerita ini adalah mengajari kita untuk berbuat jujur. Jadi kita tidak boleh berbohong ya teman-teman, karena apabila kita menyembunyikan sebuah kebohongan, pastinya akan terbongkar juga kan? Seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat,